Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ivan Villa, pemirsa setia Mualaf Sifana pada siang hari ini. Saya kembali hadir dan saya ingin berbincang-bincang dengan seorang Ustadz yaitu Pak Ustadz Tata. Ya, di sini saya ingin mengangkat tema ya. Jadi Mualaf bertanya, Pak Ustadz menjawab, Pak Ustadz Tata menjawab ya. Tidak usah berlama-lama lagi, saya hadirkan stage aja Pak Ustadz Tatanya. Assalamualaikum Pak Ustadz Tata, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Safina, Mbak Siti. Sifana? Kok jadi Safina sih Kak namanya? Itu Mualaf Safina channel ya. Mualaf Sifana jadi Safina, saya ganti nama dong. Oh iya, Sifana ya. Jadi gini nih Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Udah makan siang kan Pak? Sehat? Ya, sudah. Oh, enggak, takutnya ntar kalau lagi live, ntar Bapak ini lagi. Enggak. Jadi gini Pak, saya mau berbincang-bincang nih sama Pak Ustadz. Sebenarnya ada request sih, ada request kemarin waktu saya lagi live. Katanya gini, katanya coba tampilin Pak Ustadz Tahta, katanya gitu. Coba ini ada tanya jawab lah gitu sama Pak Ustadz Tahta. Terus saya bilang, kayaknya pas tahu ya Pak Ustadz Tatanya sempet nggak? Saya bilang soalnya kan beliau juga sibuk. Saya bilang kan punya channel sendiri. Terus suka ngajar juga di JCC, ngajar ngaji, saya bilang gitu kan. Coba nanti saya hubungin lah gitu, siapa tahu bisa gitu kan. Ada yang request gitu pas di live chatnya gitu. Gitu. Terus saya bilang ya, makanya saya kan hubungin Pak Ustadz kan nanyain siapa tahu bisa gitu kan. Ya kan alhamdulillah ternyata kan bisa. Ya mungkin ya disempet-sempetin juga ya Pak Ustadz nih. Enggak, alhamdulillah saya itu banyak waktu lah ya. Walaupun siang, malam ada. Dan saya senang kalau diundang sesama muslim atau muslimah, kita saling berbagi ilmu. Senang saya memang. Kok akan saya sempatkan. Suara Bapak kok, ini kok saya jadi speaker sih Pak? Enggak, kalau di YouTube bisa keras. Kalau di udah. Nah. Saya bingung pakai headset kenapa suaranya keluar di luar. Udah gitu, saya mau nanya nih Pak Ustadz, kemarin mau nanya saya banyak pertanyaan. Gini mengenai sekarang kan lagi tren mengenai aplikasi tuh penghasil uang ya, kayak TikTok kayak gitu kan. Nah, saya kadang-kadang suka mikir gini loh, ini sebagai umat muslim itu kita harus bagaimana gitu loh menyikapi adanya banyaknya aplikasi seperti itu. Jadi kalau menurut Islam tuh diperbolehkan atau enggak gitu. Saya tuh penasaran pengen nanya Pak Ustadz gitu ya. Kalau menurut Pak Ustadz gimana sih? Nah, itu kalau kita pakai hadis itu ya, atau nanti pendapatnya ulama gitu. Itu sebenarnya hal-hal dalam Islam itu kalau memang aplikasi menghasilkan uang, lihat dulu. Kalau caranya sistem membayar, nanti dapat hasil, itu sebenarnya kebanyakan dilarang sudah. Ya, sama dengan game. Game itu permainan pada mulanya mubah. Mubah itu tidak ada hukumnya. Tapi nanti misalnya sampai ke boros-borosan kayak Mobile Legends ya, beli ini itu boros terus nanti menyebabkan anak itu ngaji sekolah malas itu. Nah, ini jeleknya di situ. Jadi pada awalnya segala permainan itu mubah. Kalau permainan loh. Nah, kalau masalah aplikasi menghasilkan uang, lihat dulu. Kalau sudah ada saling bayar sedikit untuk mencari keuntungan, itu sudah tidak boleh. Itu nanti larinya ke judi. Bahkan YouTube sendiri, YouTuber kan dapat uang. Itu memang dakwanya bagus. Apa yang kita niatkan karena Allah bagus. Tapi nanti kalau kita dapat uang dari perusahaan YouTube lah, atau dari sponsor iklan ya. Lihat dulu iklannya. Kalau iklannya itu nanti buka aurat, sesuatu yang merugikan Islam, yang jelek, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hasil uang dari situ kita hindarin. Cari iklan-iklan yang kita terima yang bagus-bagus. Yang tidak sampai merusak
keajaran. Kalau memang mau jadi YouTuber misalnya. Kalau masalah aplikasi, lihat dulu aplikasinya. Kalau bayar membayar, bahkan nanti kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita untung, itu masuk ke judi nantinya. Makanya kita itu gini Uhti ya. Kita ada di zaman yang sesuatu itu serba apa ya? Disetir oleh orang yang keluar dari syariat Islam kebanyakan. Nah, itu hati-hati kita. Karena bahkan riba saja kata Rasulullah, suatu saat akan ada di zaman. Akan ada zaman umatku itu nanti sulit. Keluar dari riba itu sulit. Apa-apa seakan-akan ada ribanya. Beli ini ada ribanya. Karena memang kita itu, ya kita tinggalkan kalau bisa. Sekarang kita ada dunia maya, ada HP. Nanti banyak aplikasi-aplikasi ya yang menyebabkan kita itu terjerumus ke judi gitu tuh. Karena judi itu ibaratkan secara garis besarnya tebak-tebakan gitu loh. Ibaratkan kita itu kadang-kadang kita yang untung, sana yang rugi. Kadang-kadang sana yang untung, kita yang rugi. Atau kita membeli sesuatu untuk memperoleh keuntungan nantinya. Saling tukar-tukar poin apa, ditukar apa, ini bahaya. Ini tetap nantinya larinya ke yang haram lah, ke riba gitu itu. Makanya kita harus tahu dulu aplikasinya itu seperti apa. Karena banyak sekarang gitu deh ya. Gitu saja. Hindari yang sistem apa? Tukar menukar. Nanti kalau ditukar malah kita yang untung. Kadang-kadang karena kita itu tidak menjaganya, poin kita yang hilang gitu. Itu bahaya. Ya. Bisa terjerumus kepada sesuatu yang keluar dari syariat. Bahkan sesuatu yang haram gitu. Nah, mungkin Mbak Siti yang lebih tahu masalah bentuknya. Kalau saya kan kurang tahu aplikasi-aplikasi yang seperti itu gitu ya. Kalau yang kayak gini loh Pak, yang kayak apa pernah dengar nggak aplikasi apa tuh menambang koin. Jadi koin digital cryptocurrency gitu loh. Digital cryptocurrency itu jadi mata uang digital. Jadi aplikasinya ini menambang itu jadi kita nggak usah keluar modal sih, nggak usah keluar duit. Jadi cuman ada kan namanya SYW itu ya aplikasinya. Jadi cukup nanti handphonenya itu kita goyang-goyangin aja. Kayak kita tuh lagi jalan kan handphonenya pasti goyang dong kalau kita bawa lari gitu atau jalan kan. Jadi itu sebenarnya buat kita olahraga. Jadi kalau kita olahraga, kita bawa HP, kan goyang tuh HP-nya, kita lari misalkan. Nah dari goyangan itu bisa ada berapa misalnya 500 langkah nih, dia muter tuh, ada jarumnya gitu muter, kalau udah 500 stop, bisa kita stop kan. Nah nanti kita dapat berupa kayak istilah kata nilai koinnya itu gitu loh. Nilai koinnya per hari paling rendah 0,2888 itu per hari ya. Jadi kita sewa mesin penambangnya gratis gitu loh. Per hari menambangnya dapatnya segitu. Kalau mau yang berbayar juga ada gitu. Tapi kalau mau main yang gratis juga ada. Nah kayak gitu gimana tuh? Boleh nggak? Nah, kalau seperti itu ya, karena gini, misalnya itu poin itu bisa jadikan uang misalnya, pasti itu ada pemutaran itu Mbak. Ada pemutaran yang kita tidak tahu. Uang. Oh ya, tidak? Bisa dijadikan uang. Bisa. Nah, kalau tidak berupa uang, maka itu nanti larinya ke diri kita sendiri. Kalau kita itu dengan, intinya gini ya, kalau cuma permainan, hukumnya mubah. Tapi kalau nanti larinya ke sampai bayar, nanti kita dapat poin-poin, bisa ditukar uang, itu nanti larinya ke judi. Nah, kalau tidak seperti itu, cuma sebatas menurut kita permainan, maka permainan itu dampaknya tergantung kita. Kalau kita tetap tidak lalai kepada sholat, kepada ibadah, itu tetap mubah. Mubah itu tidak apa-apa. Ya tidak dosa, ya tidak dapat pahala. Tapi kalau kita sampai mengancam apa? Buang-buang waktu kita, bahkan waktunya sholat kewajiban sampai kita lalai, atau sesuatu kewajiban, nganu anak, suami, gitu. Itu nanti dosanya dalam segi itu. Jadi bentuk permainan apa saja mubah sebenarnya. Nanti, kenapa main catur ada ya, main seka itu. Itu mubah. Main anak kecil, kelereng gitu, mubah. Nanti yang menyebabkan kita haram itu, kalau sampai apa? Karena dalam Islam itu, sempurna Islamnya seseorang itu, tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Buang-buang waktu. Ya, andaikan dibuat zikir,
dibuat ngaji, dibuat satu kebaikan, karena setiap waktu itu akan ditanyakan besok oleh Allah. Nah, cuma itu saja. Hati-hati dalam bermain, jangan sampai lalai, terutama kepada ibadah gitu itu. Kalau itu bentuk permainan, berarti hukumnya cuma mubah. Karena hukum taklifiyah itu, hukum itu ada 5. Ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, permainan ini setiap permainan itu larinya ke mubah. Bisa haram nanti kalau sampai gara-gara permainan kita menjadi jelek. Apakah kita marah-marah ke anak, buang-buang waktu, melalaikan kewajiban, itu nanti dosanya dalam hal itunya, bukan dalam segi permainannya. Gitu. Oke, silakan. Oh. Jadi kalau misalkan kita nonton iklan dibayar gitu mah nggak apa-apa kali ya. Kan ada tuh aplikasi kreatif namanya YouTube, bukan YouTube. Jadi kita di situ tuh dulu saya pernah juga tuh jadi VTuber begitu. Jadi nonton iklan sehari nanti dibayar pakai dolar gitu. Tapi bukan dalam bentuk jadi bukan langsung dibayar dalam bentuk dolar, dalam bentuknya view point. View point ini kalau udah mencapai berapa 10 view point baru bisa ditukar gitu. Dia mengikuti mata uang dolar maksudnya. Gitu. Kalau kayak gitu boleh nggak sama iklan dibayar? Ya gini, kalau seperti itu, ya biasanya kalau ulama itu, kalau tidak makruh, minimal itu kalau hal seperti itu subhat. Subhat itu ibaratkan timbangan itu haram halal ya. Di tengah-tengah ini subhat. Hukum itu kalau ada haram tidak, halal tidak, maka di tengah-tengah subhat. Subhat itu miring ke haramnya. Maka kalau orang-orang itu benar warok, benar-benar menjalankan Islam yang ingin sempurna, tinggalkan hal seperti itu. Gitu ya. Minimal nanti subhat hukumnya kayak gitu itu. Kalau tidak ke haram atau tidak ke halal, minimal subhat. Nah, karena itu apalagi nanti takutnya kadung seneng, akhirnya nanti ke poin-poin yang berupa uang misalnya. Itu nanti ke judi sudah bahaya. Gitu ya. Makanya saran saya misalnya hanya permainan enggak apa-apa. Tapi jangan sampai permainan itu melalaikan kita. Kalau masalah poin-poin nanti tukar atau apa itu hati-hati, minimal itu subhat. Kalau orang yang benar-benar takut, hati-hati dalam kehidupan, itu ditinggalkan. Carilah yang lainnya yang tidak ada subhatnya lah. Gitu, ya. Monggo. Sama seperti kayak merokok gitu ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya kan katanya merokok itu kan nggak boleh kan. Iya kan, tapi banyak juga orang muslim merokok. Nah iya. Merokok itu memang tidak ada hukumnya awalnya. Nah, nanti bisa haram. Misal saya kalau merokok terus sakit. Kata dokter, kamu itu harus berhenti rokok. Kalau saya tidak berhenti, haram saya. Karena sudah merugikan diri saya. Gitu. Minimal ulama menghukumkan makruh, tapi ada yang melakukan haram, yang mengatakan haram. Jadi haram hukum yang paling ringan makruh, gitu ya. Sehingga seharusnya memang dijauhin seharusnya. Gitu. Iya sih, memang harusnya itu kan buat kesehatan juga ya Pak Ustadz ya. Iya, kesehatan, ya keborosan termasuk. Iya. Terus kayak misalkan ini nih apa ya saya mau nanya ya. Kayak misalkan inilah apa, kan banyak tuh apa kalau misalkan orang-orang yang suka ini loh, yang kerja-kerja kayak di misalkan di muslim gitu. Ya kerjanya di tempat-tempat yang misalkan yang ada berhubungan dengan hiburan-hiburan malam itu nggak boleh ya Pak Ustadz? Kan kayak di kafe misalkan tadi. Iya. Dia jadi cuma jadi waitress gitu, jadi pelayan. Iya, kita tuh kadang-kadang misal menjual apa atau kerja ke orang yang sekiranya tempat maksiat itu. Walaupun kita tidak, misal saya di kafe-kafe tempat minum-minuman. Tempatnya campur baur, perempuan laki-laki. Walaupun saya tidak minum-minum, minimal kita itu seakan-akan meramaikan tempat itu. Itu tidak boleh dalam Islam itu. Kalau kita tidak bisa menutup kemaksiatan, minimal tidak mendukung. Minimal tidak terjun di dalamnya gitu. Ya, kita misalnya ada kafe-kafe tempat, di sana ada pertemuan-pertemuan laki-laki dan perempuan, ada nanti minum-minuman, homer. Kita kerja di sana.
Walaupun kita itu tidak minum, ya tidak main perempuan itu, ya tetap aja. Minimal kita itu membantu meramaikan itu. Yang seharusnya kita itu cegah, malah kita terjun di dalamnya. Ini tidak boleh sebenarnya. Tinggalkan hal seperti itu, insya Allah masih banyak pekerjaan yang halal, mintalah kepada Allah. Gitu ya. Monggo. Ustaz ada di live comment, di live comment ada yang nanya, katanya Pak Ustaz emang udah berhenti ngerokok? Ngerokok kan maklum, katanya Pak Ustaz udah berhenti katanya ngerokok. Dibalikinnya lagi ke Pak Ustaz. Iya Mbak, jadi rokok itu kita melihat orang yang tidak merokok bagus. Yang melihat orang yang merokok jangan langsung kita haramkan, jangan. Karena memang hilafiyah. Hilafiyah itu ulama sendiri beda pendapat. Jadi sesuatu yang beda pendapat tidak boleh kita langsung memvonis haram. Gitu. Minimal karena ada perbedaan masih. Gitu ya. Tapi rokok itu sendiri minimal paling ringan itu makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi orang yang tidak merokok itu berarti dia dapat pahala gitu. Oh gitu. Iya. Terus kayak misalkan apa sih, saya mau nanya apa nih? Oh ya nih, ganti topik nih. Misalkan ya kan aplikasi ya saya udah ngerti lah ya, kurang lebih kalau yang berhubungan dengan kayak anggap aja kita kalau nggak mengeluarkan uang sih masih nggak apa-apa gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau sampai mengeluarkan uang kan kayak seperti judi gitu kan maksudnya kan. Iya. Kalau cuma gratis doang buat iseng-iseng doang ya, kalau syukur-syukur kalau bisa dapat duit dari situ sih nggak apa-apa juga kali ya Pak Ustadz ya. Kalau saya juga memang kalau waktu itu pakai aplikasi saya suruh keluar uang sih saya nggak mau. Kalau misalnya gratis gitu main gitu tapi gratis ya nggak apa-apa. Kan ada juga yang dia suruh kita kalau mau naik level harus keluar uang gitu. Kalau saya nggak mau, saya bilang udah mending main gratisan aja kan, cari imannya aja ya kan. Gitu. Kalau berarti kayak aplikasi-aplikasi gitu asalkan jangan bisa membuat kita lalai dari ibadah berarti nggak apa-apa lah ya. Iya. Itu masih nggak apa-apa gitu. Terus ini Pak Ustadz, lanjut. Tambahkan. Enggak. Jadi kalau misalkan ini nih ganti topik nih, kalau misalkan aplikasi kan saya udah kurang lebih udah tahu lah ya, maksudnya yang penting yang nggak boleh itu kan kalau melalaikan dari ibadah atau membuat kita jadi orang bukan yang dekat sama Allah malah jadi jauh dari Allah, itu kan nggak boleh gitu kan kalau main aplikasi itu. Terus yang nggak berhubungan sama judi. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalkan mengenai poligami ini bagaimana nih Pak Ustadz nih, kalau menurut Pak Ustadz? Misalkan kalau poligami itu dalam ajaran Islam itu sebenarnya itu kan memang kan diperbolehkan. Cuman kalau misalkan kan ada sih zaman sekarang punya istri sampai banyak gitu, tapi kayaknya nggak dinafkahi, itu kayak gimana gitu Pak Ustadz? Malah istrinya yang cari duit sendiri gitu. Itu gimana tuh kalau menurut Ustadz? Itu gini. Jadi poligami itu sudah ada di zaman dahulu. Makanya Abraham, kalau dalam kitab ya, Abraham mempunyai 2 istri. Sarah, Hagar, Yakub juga gitu. Bahkan kalau kita lari ke Nabi Daud, tambah Salomo, Sulaiman. Istrinya 700. Gunditnya 300, 1000. Ya. Nah, ini terus ini ada. Tapi dalam Alkitab juga dijelaskan. Barang siapa yang menikah lagi, maka dia tidak boleh mengurangi nafkahnya, pakaiannya. Berarti kan harus adil berarti. Nah ini di zamannya Nabi Muhammad, poligami itu tetap boleh, hanya dibatasi. Kalau dulunya di zamannya Salomo sampai 1000, boleh. 700. Tapi di zamannya Nabi Muhammad dengan turunnya ayat, masna wa sulasa wa ruba, jadi kamu boleh menikah. Ya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Lebih dari itu tidak boleh. Berarti Islam ini termasuk hebat. Harus gembira wanita. Karena yang dulunya tidak dibatasi menjadi dibatasi. Nah, terus kalau wanita mengatakan kenapa masih tidak dihilangkan saja. Satu dapat 1. Oh enggak. Karena saat itu memang perempuan lebih banyak. Laki-laki sedikit. Karena peperangan selalu ada. Bahkan nanti berapa ratus, bahkan ribuan yang wafat. Maka janda-janda kan banyak. Nah, sedangkan di dalam Islam, kalau orang itu punya suami, walaupun yang nomor 2, yang nomor 3, nomor 4, tetap
nafkahnya sama, jadi tidak usah bekerja. Beda dengan orang yang tidak punya suami, maka dia harus bekerja sendiri, menafkahkan anaknya, menghidupkan dirinya. Tapi kalau dia punya suami, minimal dia tidak usah kerja sudah. Walaupun suaminya istrinya 4, tapi tetap dia akan dijamin semuanya, 4-empatnya. Rumah, pakaian, makanan, kehidupan semuanya. Sehingga kalau cuma mengizinkan satu dapat satu, kalau dulu kan ratusan dapat apa istrinya. Di zaman Rasulullah kok disisakan 4. Terus masih protes orang wanita, kenapa satu saja? Loh, kasihan janda-janda itu. Karena zaman itu ya, orang janda itu ya, yang sudah mati ditinggal suaminya wafat perang itu, mereka lebih suka dipoligami daripada tidak punya suami. Karena kalau punya suami, walaupun suaminya istrinya 4, tapi tetap dia itu masalah nafkah sama dengan istri wanita-wanita lainnya. Gitu loh. Tapi oleh Allah, walaupun diizinin, diperbolehkan, supaya wanita tidak sengsara, diberi lagi syarat. Syaratnya harus adil. Adil di situ apa? Nanti di situ masalah nafkah, masalah gilirnya, 1 hari di istri yang pertama, 1 hari di kedua, terusan gitu. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa, maka syaratkan 1 saja. Karena di dalam Islam, orang menikah 1 saja, tanggung jawabnya besar nanti, ya ditanyakan oleh Allah. Apalagi 2. Ya, jadi oleh Allah itu memang diperbolehkan sesuai dengan ajaran dulu-dulunya. Bahkan kalau dulunya tidak dibatasi. Di dalam Islam dibatasi 4. Kan enak. 2, syaratnya tetap harus adil. Nah, kalau tidak diperbolehkan poligami misalnya, di dalam Islam dihapus semuanya. 1 harus 1. Sedangkan ada hadis yang lain. Suatu saat di akhir zaman, perempuan lebih banyak 20 dibanding 1. Sehingga kalau 1 dapat 1, lalu yang lainnya ini gimana coba? Tidak ada harapan bersuami nantinya. Jadi, di zaman dulu tidak terbatas. Di dalam Islam dibatasi sampai 4. Ini semua keadilan sebenarnya yang kita tidak tahu. Nah, wanita sekarang kan cuma tahunya poligami, Islam poligami. Padahal sebelum Islam datang lebih parah. Mau 10, 20, 30, 40 itu tidak masalah. Tapi dalam Islam datang dibatasi 4. Kan enak kan? Karena suatu saat wanita lebih banyak. Bahkan di zamannya Rasulullah juga lebih banyak wanita. Karena yang laki-laki banyak yang mati di medan perang. Gitu ya. Gitu. Itulah poligami itu. Cuma hukumnya boleh dengan syarat. Syaratnya berat. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau menyalahkan poligami, jangan ke Islamnya. Nah, ajaran manapun sebelum Islam lebih parah malah. Kristen kok tidak boleh? Kristen tidak boleh, itu cuma ajaran gereja, bukan ajaran para nabi. Yesus sendiri tidak pernah melarang poligami itu. Yesus mengikuti ajaran yang dulu. Dalam Taurat, ajarannya Abraham, semuanya masalah poligami ya boleh. Sehingga Kristen itu tidak membolehkan ajaran yang dibuat-buat. Gitu ya. Oke, apa lagi Mbak? Terus, silakan. Kalau menikah siri itu diperbolehkan nggak Pak Ustadz dalam Islam? Nikah siri itu tidak ada siri, tidak ada nikah apa. Nikah itu sama. Apa? Harus ada syaratnya, rukunnya. Ada mempelai 2, ada wali, saksi, ijab kabul. Mau siri pun itu syaratnya. Kenapa kok disebut siri? Siri itu, kalau dulu kan menikah itu yang penting rukun, sah sudah. Menjadi suami istri. Sekarang ada aturan, harus daftar ke KUA misalnya. Nah, daftar inilah bedanya. Yang tidak daftar berarti siri. Yang daftar berarti bukan. Tapi pada awalnya nikah itu ada siri-siri itu. Ya, sama saja nikah itu semuanya. Bedanya kalau zaman sekarang ada aturan dari pemerintah. Harus daftar. Itu saja. Jadi kalau sudah rukun 5-nya sah, tidak mengganggu sah dan batalnya nikah, enggak. Mau saya daftar ke KUA, ya tidak ada masalah. Daftar tidak masalah.
Hanya saja nanti ada aturan undang-undang pemerintah. Tapi kalau aturan agama, ini sudah ada pernikahan di situ. Karena rukunnya sudah terpenuhi. Yang salah di situ masalah hukuman pemerintah gitu loh. Gitu ya. Jadi siri itu tidak melapor lah. Tapi masalah rukunnya sama. Ada ijab kabul, ada mempelai dua, ada wali, ada saksi. Kalau belum sempat daftar ke KUA, namanya siri masih gitu. Baru kalau sudah daftar. Kalau di KUA itu Pak, kalau misalkan ya mau poligami misalkan nih, terus kan dia cuma nikahnya nggak ke KUA gitu. Memang kalau di KUA itu dia harus ada syaratnya, harus apa sih, misalkan harus ada izin dari istri pertama kah, atau nggak usah pakai izin juga tetap bisa gitu loh, kita sampai ke KUA gitu. Nah, harus itu ada izin sebenarnya dari istrinya. Jadi sebenarnya kalau masalah nikah itu mau di KUA mau syarat, yang penting syarat 5 itu sudah terpenuhi, itu sudah sah. Kalau hitung-hitungan sah, udah sah. Hanya saja kadang-kadang orang itu tidak menjalankan. Orang kadang-kadang nikah itu tidak gimana? Secara hukum sah nggak? Nah, kalau secara hukum, kalau sudah syarat 5 itu terpenuhi, sah sudah. Tidak zina sudah. Hanya saja kadang-kadang orang itu sah secara agama, tapi nanti dibuat mainan. Akhirnya oleh pemerintah diatur. Ya sudah, biar kamu itu tidak dibuat mainan agama. Udah tahu agama itu harus adil, harus gini-gini. Nah, kamu melanggar. Ya udah, biar kamu kalau melanggar, biar tahu, kamu daftar. Biar ketahuan kapan kamu cerainya. Kadang-kadang kan kamu seenaknya menceraikan. Nah gitu. Tapi semua itu sebenarnya, kalau secara hukum Islam itu sudah terpenuhi, sah sudah. Gitu ya. Hanya saja nanti laki-laki kan tidak semuanya menjalankan syariat itu. Tidak ada keadilan, kadang-kadang menyengsarakan perempuan gitu. Itu sebenarnya kan bukan ajaran Islam itu. Tapi mereka itu memang karena memang nafsu sendiri sudah gitu. Agama dilanggar udah. Jadi pemerintah itu membantu. Gitu ya. Oke, silakan apa lagi? Tapi kan proses kalau nikah siri itu kan dia kan nggak ke KUA, berarti kan nggak ada buku nikah ya. Berarti cuman di depan itu aja, penghulu gitu ya misalkan ya. Iya. Iya, cuma secara agama biasa. Nanti punya anak gimana bikin akte lahirnya kalau nggak ada ini? Ya makanya, kalau sudah pemerintah ngatur, kalau punya anak, sekolahnya sulit. Tapi dia menikahi istrinya, tidak zina, wong istrinya. Hanya saja kesulitannya ini, kan berhubungan dengan hukum pemerintah. Tidak ada akte, gitu itu nantinya. Gitu ya. Jadi, secara hukum nikah udah sah. Nanti kalau dia melanggar hukum pemerintah, ya ada risikonya. Misalnya menyekolahkan anaknya, gitu itu. Karena yang dilanggar bukan cuma agama sudah. Kalau agama dia tidak melanggar karena rukunnya sudah terpenuhi. Nah, nanti dia berurusan dengan pemerintah gitu. Berarti yang tadi pertanyaan saya tadi Pak Ustadz belum jawab, yang saya bilang kalau dia mau menikah lagi, apakah harus ada surat persetujuan dari istri pertama atau nggak usah gitu dia bisa nikah? Nah, kalau ke pemerintah, kalau memang dipenuhi itu, ya dituruti itu. Kecuali tidak melalui pemerintah. Langsung kita itu datang ke desanya orang. Saya mau menikahi dia, datang ke orang tuanya. Tapi saya punya istri. Tapi orang tuanya perempuan mengizinkan. Lalu dia mendatangkan wali, saksi, ijab kabul, mempelai dua, sah. Padahal dia tidak lapor ke istrinya. Secara agama ini sah memang. Karena tidak ada syaratnya, tapi ini tandanya orang jelek sudah. Nikah itu sebenarnya harus diketahui semua orang. Termasuk nanti keluarganya. Ujung-ujungnya nanti ada keributan kalau tidak tahu gitu loh. Nah, tapi kalau kita masalah sah enggaknya, ya tetap sah. Hanya saja risikonya nanti karena dia mungkin pikiran udah kotor ya. Karena nafsu sudah. Ya pasti risiko dengan keluarganya nanti. Andai kan dia itu baik-baik. Iya. Ya enggak. Kalau di situ ya. Nanti ada masalah sama istri tuanya pasti ya, bisa ribut ya. Iya. Nah di situ bahayanya. Kalau masalah syaratnya nikah sendiri tidak ada memang.
Syaratnya minta izin itu harus, nggak ada. Karena syaratnya nikah itu sudah. Ada wali, saksi, ijab kabul, mempelai 2. Udah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi itu. Gitu. Ini ada yang dari Lasket ngomong gini, Pak Ustadz, saya nanyanya yang lebih kritis, katanya. Yang lebih kritis mau nanya apaan, Pak Ustadz? Saya lebih kritis katanya, supaya lebih paham syariat agama Islam katanya. Nanyanya yang lebih kritis katanya. Mau nanya apa? Saya bingung, jadinya nanya yang lebih Ya, suruh kritis. nanya aja, nanya sendiri nanti sampean bacakan gitu. Enggak, ini aja apa? Saya mau nanya apa ya jadi lupa. Kalau misalkan kan kalau katanya gini Pak Ustadz, kalau sholat tahajud itu katanya kita harus tidur dulu ya. Kalau nggak tidur boleh nggak sholat tahajud? Kalau tidak tidur, sholatnya bukan tahajud lagi. Karena tahajud itu ada istirahatnya. Minimal tidur cuma sebentar. Tapi nanti dapat sholat sunnah, tapi bukan tahajud namanya. Jadi kalau tidak tidur, mendingan sholat lain. Ya, misal sholat WT, sholat hajat, atau sholat, yang penting sholat 2 rakaat. Kalau sudah tidur, walaupun cuma sebentar, baru tahajud. Gitu. Bukan berarti kalau tidak tidur, tidak boleh sholat. Kan masih banyak sholat-sholat yang lainnya. Gitu ya. Soalnya waktu itu saya dulu pernah nanya sama waktu saya di Pak Ustadz yang di Serang ini, Maya, saya pernah nanya. Pak Ustadz, emang kalau saya tahajud itu harus tidur ya? Kata dia gini, kalau kamu malam-malam gak bisa tidur, kamu mau sholat, daripada nanti kamu mungkin takut gak bisa bangun gitu, mau sholat tahajud, tidak apa-apa, sholat aja gitu. Makanya saya tanya Pak Ustadz apa gitu, kalau menurut Pak Ustadz apa gimana? Ternyata memang harus tidur dulu kan. Kadang-kadang ada ulama seperti itu. Tapi sebenarnya tahajud itu memang harus tidur. Tapi bukan berarti kalau kita tidak tidur, ya sholat qiyamul lail, sholat malam. Sholat mutlak ada. Tapi kalau kita itu kan ada aturannya sudah. Ya, misal sholat tahajud, maka tidur. Walaupun cuma 1 menit. Gitu deh ya. Yang penting sudah ada kata-kata tidur. Nah, untuk tidak tidur, bukan berarti kita tidak ada sholat malam, sholat lainnya. Ya, walaupun sholat tarawih tidak ada dulu itu. Tarawih itu kan adanya cuma apa? Para sahabat, nanti ulama karena di situ ada nama istirahat gitu ya. Maka disebut sholat tarawih. Sebenarnya tidak ada, yang penting sholat malam gitu. Gitu. Pak Ustadz, ada pertanyaan di last comment, katanya nanya sama Pak Ustadz apa? Pada saat at-tahiyat akhir sebaliknya pakai kalimat Sayyidina apa enggak katanya? Kalau masalah itu ya mau pakai Sayyidina atau tidak sama-sama sah. Kalau saya pakai Sayyidina. Karena apa? Ulama kalau tidak salah Ibnu Hajar tidak apa-apa menambah Sayyidina kepada Nabi Muhammad untuk memuliakan. Masa kita coba seperti gini ya. Ini saya mau panggil apa? Uti siapa ini? Sivana atau Uti siapa? Siti ya? Ya, Siti aja boleh, Siti. Oke. Ibaratkan gini. Coba lebih enak mana? Uti Siti atau gini? Uti Siti. Lebih sopan mana? Uti Siti ya. Nah, itu. Nah, sama dengan Mar Umar, Man Usman, Li Ali mau kemana? Dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Kan lebih baik Sayyidina, pakai ada Sayyidnya. Masa kepada Nabi Muhammad kita langsung mengatakan Muhammad? Ya. Wong kita kepada Sayyidina Ali itu ada Sayyidinanya. Gitu deh ya. Nah, sehingga, oke, kalau kita pakai hadis, Nabi tidak ada Sayyidinanya. Tapi bukan berarti kalau ada Sayyidinanya, malah tidak baik. Enggak. Kalau masalah tahiyat, mau pakai Sayyidina atau tidak, silahkan. Sama-sama sah, ya sama-sama bagus, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, orang tidak mau pakai Sayyidina, silahkan. Mau pakai Sayyidina, ya silahkan. Sama dengan orang memanggil saya, ta, silahkan. Cak tahta, silahkan. Kan gitu. Oke. Oh, gitu. Ya, terus apa lagi saya mau tanya ya? Kalau misalkan gini loh Pak Ustadz, kalau misalkan
kita nih misalkan sebagai umat Islam gitu kan, misalkan kan yang dilarang gitu ya, nggak boleh makan makanan yang ada babi-babinya gitu. Terus kalau misalkan kita makan kan bukan tanpa sengaja, masa piring yang udah bekas ada makanan babi walaupun cuci gitu boleh nggak? Misalkan itu piring maksudnya itu bekas babi, nah piringnya itu ada makanan babi tapi udah dicuci gitu loh, boleh nggak dipakai? Misalkan gitu. itu gini, kalau ada dulu hadisnya gini, kalau kamu bertamu ke orang yang mana di situ jelas orangnya pemakan babi misalnya, walaupun nanti kamu dikasih makanan bukan babi, maka hindarin piringnya. Kalau bisa pakai piring sendiri gitu ya. Nah repotnya sekarang nih repot. Kita sudah disediakan dengan piringnya. Kalau kita mau nyuci sendiri takut tersinggung gitu ya. Tapi kalau kita pakai hadis, seharusnya kita pakai wadah sendiri untuk hati-hati. Tapi karena kita itu kalau sudah apalagi seperti Mbak Siti ya, yang banyak keluarga non muslim lah. Ketika bertamu ke keluarga, ini kan repot kan ya. Ya, makanya pernah ditanya juga dulu di hadis itu. Kalau kamu ragu dengan makanannya atau dengan wadahnya, kalau sudah makanannya halal, maka wadahnya itu mendingan kamu cari sendiri. Atau kamu cuci dulu, gitu. Tapi, repot. Ya, jadi katanya suara saya gemeresak, jadi saya nggak pakai headset. Suara saya gemeresak, Pak Ustadz. Kalau ke sini enggak. Kalau ke channel enggak tahu saya. Kalau di sini agak enak-enak. Soalnya ini lagi hujan di sini. Tadi saya tuh di live chat ada yang bilang suaranya rusak, gemeresak, nggak jelas katanya gitu. Mungkin karena faktor hujan kali ya sinyalnya. Terus apa? Kalau misalkan gini, Pak Ustadz, misalkan apa ya? Kalau misalkan waktu itu kan saya mau nanya apa ya waktu tadi lupa lagi saya jadinya kan. Kalau misalkan dalam Islam nih, misalkan dia nih udah muslim, tadinya muslim, ya terus kan dia murtad, gitu. Murtad terus dia balik lagi jadi muslim, itu gimana tuh hukumnya? Boleh nggak? Ya kalau tidak boleh murtad. Tapi dalam Islam itu gini ya, orang itu umatnya Nabi Muhammad, siapapun itu, seluruh alam, dia mau melakukan dosa apapun, andaikan dia bertobat pasti dimaafkan. Malam yugorgir, selagi nyawa belum ada di tenggorokan. Mau dia cabut nyawanya, ya najah itu ya, dia bertobat, ini tidak sah, udah tidak diterima. Jadi orang mau melakukan dosa apapun, ayo kembali kepada Allah. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu kalau berdosa, kadang-kadang Allah langsung dihukum. Kalau umatnya Nabi Muhammad enggak. Masih pintu taubat itu selalu dibuka. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, sebenarnya dosa itu, selagi kita masih sehat, ayo kembali kepada Allah. Gitu ya. Karena katanya kalau sudah murtad kembali, tidak bisa loh. Berarti orang itu tidak punya harapan masuk surga dong. Enggak seperti itu sebenarnya. Dosa apapun, kalau kita mau kembali kepada Allah, silakan langsung kembali. Tapi jangan dibuat mainan gitu. Nanti kembali lagi. Takutnya nanti pas kita murtad langsung mati saat itu. Maka kita akan kekal di neraka sudah. Jangan main-main dengan dosa gitu. Kalau kita sudah berdosa, mau kecil, mau besar, segeralah bertobat. Gitu ya. Batasnya sampai kapan? Malam yugorgir. Berarti masih diperbolehkan ya Pak Ustadz, kalau dia udah murtad terus balik lagi masih diterima ya? Ya masih, malam yugorgir. Selagi nyawa masih ada, belum ada di tenggorokan. Dan selagi matahari belum terbit dari barat. Berarti kiamat. Kalau sudah kiamat, orang mau lari ke masjid semua, orang yang kafir-kafir mau masuk Islam semua, tidak ada itu. Tidak diterima sudah. Jadi dua, satu malam yugorgir, belum sakaratul maut. Yang kedua, sebelum kiamat. Jadi kita sekarang ini mau dosa apapun, ayo kembali kepada Allah bertobat. Sebelum matahari terbit dari barat. Dua, sebelum ajal kita mau dicabut. Gitu ya.
Terus nih ada yang nanya nih Pak Ustadz, kalau orang Islam boleh nggak piara anjing gitu? Terus dia misalkan dia berburu, dia bawa anjingnya gitu. Masa Itu berburu, bawa anjing? pelihara anjing itu boleh dengan 3 cara. Satu, untuk menjaga kebun, untuk berburu, ya. Tapi usahakan rumahnya itu jangan sampai di lingkungan rumah kita. Buatkan tempat yang lain. Karena malaikat tidak akan masuk. Jadi, tidak apa-apa pelihara anjing. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk menjaga, boleh. Untuk berburu, boleh. Gitu. Tapi Kalau cuma jangan untuk kena ini, senang-senang, tidak ada tujuan, nggak boleh. nggak boleh kena ininya ya Pak Ustadz, liurnya ya. Iya, itu najis mugolado. Najis ada muhafafah mugolado. Kalau najis muhafafah ringan, misalnya kena najis kotoran, lalu kita cuci. Kalau mugolado, najisnya anjing gitu ya. Itu dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Gitu. Jadi kalau mau piara anjing juga di luar rumah, terus dibikinin kandang sendiri gitu, kurang Iya. lebih gitu ya. Itu Jadi pun nggak masuk harus punya rumah. dan harus punya tujuan untuk apa. Kan yang diperbolehkan untuk berburu boleh, untuk menjaga kebun, ternak boleh. Karena zaman dulu itu kadang-kadang orang punya ternak itu melihara anjing untuk melindungi lah gitu. Pak Ustadz ada yang datang ini, ada tamu nih, Boboiboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki. Waalaikumsalam, Umi sama Ustaz Tahta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz, dipersilahkan Aki. Iya, barakallah Ustaz sama Umi. Saya mau bertanya Ustaz, dalam Islam itu kan ada neraka yang levelnya rendah, menengah, sama berat. Dan saya sepengetahuan saya itu neraka yang enggak kekal di dalamnya itu neraka jahanam. Tapi apakah ada waktu tenggang untuk neraka-neraka yang enggak permanen dalam Islam? Terima kasih. Yang tidak apa? Yang enggak permanen, waktu tenggangnya. Kira-kira mungkin kayak 1000 tahun atau 2000 tahun. Neraka itu semuanya ya sama. Siksaannya yang berbeda. Ya, tapi masalah yang masuk sama. Kalau dia sudah kafir, kekal di neraka. Kalau dia masih muslim, maka dia dosa-dosa di neraka itu ditebus di sana, dihukum. Ibaratkan kita pakaiannya. Surga itu lemari. Ya. Mana mungkin pakaian itu yang sudah kita pakai langsung dimasukkan ke lemari? Enggak. Dicuci dulu, ya. Lalu dijemur, disetrika, dilipat, baru dimasukkan ke lemari. Begitu juga umat Islam yang banyak dosa, sebelum dimasukkan ke surga, dicuci dulu di neraka untuk membersihkan. Jadi neraka itu kekal bagi orang non-muslim. Gitu ya. Paham, Bang? Paham, Ustaz. Ya, neraka manapun sama. Oh. Ya, terima kasih. Ini ada yang mengganja di hati saya. Kalau ini tuh kan sebelum agama Islam kan datang itu kan Indonesia kan dahulunya kan ada kerajaan Hindu Buddha kan Ustadz. Nah, sebelum dengar risalah kenabian Nabi Muhammad, apakah mereka masuk neraka Ustadz? Karena belum tahu tentang Islam. Terima kasih. Jadi kalau dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengazab, menyiksa suatu kaum. Hatta naba'asa rasulah. Sebelum dia mengutus utusan, lalu utusan itu menyebarkan, kalau dia tidak beriman, maka apa? Dia akan disiksa selamanya. Kafir berarti. Kalau tidak ada dakwah yang datang ke dia, ya, berarti dia Allah tidak akan menyiksa. Hatta naba'asa rasulah. Sebelum Allah mengutus utusan atau pendakwah setelah Nabi. Ya. Nah, kalau sudah datang ajaran Islam ke penduduk itu, maka ada dua. Yang menerima berarti orang Islam. Yang menolak berarti orang kafir. Kafir tempatnya kekal di neraka. Nah, pertanyaannya kalau memang belum nyampai beneran, maka hatta naba'asa rasulah. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sehingga Allah mengutus dulu.
Karena ini keadilan Allah. Ibaratkan gini, saya hidup. Dakwah Islam belum pernah sama sekali nyampe ke saya. Tiba-tiba besok saya mati, besok di akhirat ditanya, Tata, kamu di neraka. Loh kok bisa? Loh, kamu kan tidak beriman kepadaku. Loh, saya tahu kamu dari siapa ya Allah? Dari utusan. Loh, saya kan tidak pernah berjumpa. Gitu. Nah, seakan-akan kan tidak adil kan Allah itu. Di sisi lain saya suruh beriman. Tapi saya mau beriman gimana saya tidak tahu. Kecuali sudah nyampe ke saya kan gitu. Ya. Ketika ini nyampe diajarkan saya menolak, baru saya tidak punya alasan. Nah, sehingga kaum-kaum yang dulu yang Allah belum mengutus, ya, itu seakan-akan apa? Tidak disiksa oleh Allah. Maka kata ulama tergantung perbuatan dia. Ya, kalau dia baik, ya sudah. Ya, itulah memperoleh kebaikan. Kalau jahat, memperoleh hukuman, gitu aja. Ya, terima kasih Ustadz ilmunya. Umi masih di keep silent. Pak Ustadz, itu apa? Ada yang ada yang ini nih komentar katanya kisahnya ada anak anjing yang pernah tidur di kamarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang benar Pak Ustadz? Oh, ada pernah melihat. Akhirnya Rasulullah itu mengusir gitu ya. Karena apa? Malaikat tidak akan datang. Gitu. Ada hadis seperti itu. Masuk gitu loh. Nah, disitulah ada larangan umat Islam tidak boleh memelihara anjing. Di antara hadisnya, karena malaikat rahmat tidak akan datang ke rumah itu. Kalau di rumah itu ada pelihara anjing, ada berhala, patung gitu. Ada gambar-gambar di temboknya, itu tidak boleh. Karena malaikat rahmat tidak akan turun ke rumah itu. Gitu ya. Terus kalau misalkan nih, ada dulu gimana ya, kalau umat Islam tuh diperbolehkan nggak, misalkan bukannya jimat sih, jadi tulisan Arab di kertas gitu, dibungkus gitu, dikasih pegang, itu boleh nggak buat kita gitu Pak Ustadz? Misalkan ya tujuannya apa? Innamal a'malu biniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau cuma saya nulis di buntel-buntel, cuma sekedar gitu aja. Atau saya memuliakan ini, ya. Tapi yang salah itu, ini tak jadikan jimat. Ini salah sudah. Jadi kita itu, Islam itu, jangan terlalu kita tuh gini, wah udah boleh, enggak. Ditanyakan dulu. Ya, tujuannya apa? Kan innamal a'malu biniyat. Jangan-jangan orang cuma sekedar menggambar, dibungkus, udah ada maksud apa-apa. Nah, nanti niatnya ini untuk apa? Kalau nanti ini sebagai jimat supaya selamat, syirik itu nanti. Gitu. Iya, itu jatuhnya syirik ya Pak Ustadz ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak ini Aki Boboiboy? Ya, terima kasih Umi atas waktunya. Ini cuma gambaran saya Ustadz, tapi ya cuma tanya aja. Bila mana anjing itu nggak diperbolehkan dipelihara, kadang itu saya mikir, Nek, populasi anjing liar atau anjing yang suka di jalan itu pasti banyak. Mungkin ada solusi Ustadz buat itu. Terima kasih. Enggak, justru seharusnya kan biarkan dibebaskan kan gitu. Ya. Dengan kita tidak melarang anjing, sebenarnya tidak ada ngefek apa-apa. Memang binatang itu seharusnya kan dibiarkan ke habitatnya masing-masing seharusnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ustadz mau nanya, emang kalau semua umat Islam itu memang nantinya pasti masuk neraka kan? Cuman untuk dihisab gitu kan? Hah? Al-haditsus tsani an Atha ibnu Yasar an Kabil Akhbar. Qala alamani abi Taurata ila sifra wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiruhu sunduk. Nanti hadis itu sulusu yadkhuluna bi ghairi hisab wa sulusu yatuna bi dunubihim fa khatayahum fa yufaru lahum. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu ada terbagi 3. Yang pertama masuk surga langsung. Yang kedua ada datang dengan dosa tapi dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga dia itu berdosa, dari Allah hukum dulu. Misalnya pezina, pemabuk, pembunuh. Itu masuk neraka.
Karena dosa-dosanya seperti tadi itu, baju kalau sudah kotor, masa langsung dilipat masuk ke lemari? Kan harus dicuci dulu. Jadi umat Islam yang masuk neraka itu, mereka yang dosanya banyak. Kan ditimbang dulu. Kalau dosanya banyak, maka dicuci dulu. Kalau dosanya sedikit, pahalanya banyak, ya langsung ke surga. Ya makanya, Islam yang masuk neraka berarti yang banyak dosa. Itu pun sebagai hukuman, bukan kekal. Nah, selain itu, ya masuk surga. Ya, misalnya melakukan dosa, tapi pahalanya juga banyak. Ibaratkan gini aja lah ya, perbandingannya. Orang mau beli, kalau uangnya banyak ya lebih. Kalau udah cukup ya tidak bisa beli apa-apa. Berarti masuk surga itu ibaratkan tiketnya kurang. Ya beli, tidak punya tiket masih. Maka, kenapa? Karena dosanya, ibaratkan orang dihukum. Orang kesalahan ke pemerintah itu ya, dihukum ada yang seumur hidup, ada yang cuma 2 tahun. Tergantung kan kesalahannya kan. Nah kalau orang yang sudah diukur seumur hidup, berarti ibaratkan masuk neraka kekal, yaitu orang-orang kafir. Tapi orang Islam itu ibaratkan dihukum itu 2 tahun, 3 tahun, kan akan bebas. Ibaratkan itu umat Islam itu. Ya, jadi ada yang langsung masuk surga, ya, ada yang langsung masuk surga. Ada juga karena kita dosanya banyak. Karena kalau tidak seperti itu, walaupun Islam misalnya, pasti masuk surga. Pasti kita bebas nantinya. Berzina bebas. Terus membunuh bebas. Minum-minuman bebas. Karena Pak, kalau Islam sudah masuk surga misalnya. Tapi tidak. Islam pasti masuk surga. Tapi kalau dia melanggar hukum-hukum, larangan-larangan, memang pada awalnya nanti pada akhirnya masuk surga, tapi dihukum dulu. Kalau tidak ada seperti itu, maka orang hidup itu dibuat mainan dosa itu. Ada perempuan berzina. Gitu. Tidak ada ajaran Nabi, kalau saya beriman langsung masuk surga itu tidak ada. Semuanya ada aturan. Gitu ya. Yang melakukan kebaikan, surga. Yang melakukan dosa, dihukum di neraka. Tapi neraka itu ada 2. Yang orang kafir kekal di dalamnya. Kalau orang Islam cuma sekedar menebus dosa. Ya. Hanya cuma sekedar hukuman. Tapi pada akhirnya juga akan ke surga gitu. Soalnya gini Pak Ustadz, ada yang komen waktu itu di video saya gini, katanya dia ngutip dari surat Maryam kalau nggak salah ya. Yang katanya ini 71 wariduha itu ya. 71. Semuanya ya, kamu akan mendatangi neraka. Terus 72-nya kecuali Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa kan gitu. Nah, mereka cuma baca 71-nya. Padahal 72-nya gini loh, maksudnya ayat itu. Semua manusia akan melewati siratul mustaqim. Di sirat itu seperti rambut kecilnya. Jadi makanya umat Islam itu yang bisa melewati itu amalnya. Orang yang senang korban akan naik kambing. Makanya orang yang melewati itu kadang-kadang seperti barkun, kilat. Jadi bukan kita lewat dengan kaki, amal. Orang yang amal baik, bertakwa, jalan itu kayak kilat, nyampe. Gitu ya. Ini akan melewati semuanya. Makanya 72-nya Allah hanya menyelamatkan orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Umatnya Nabi Muhammad kan ada yang bertakwa. Umatnya Nabi Isa ada yang bertakwa. Umatnya Musa ada juga. Bagi mereka yang tidak bertakwa, tidak akan bisa melewati jembatan itu. Jembatan itu bawahnya neraka. Ya. Itu apa sih? Gitu. Jadi neraka di bawahnya jembatan itu neraka. Jadi orang yang tidak bisa melewati pasti jatuhnya ke neraka gitu loh. Jadi semuanya manusia itu. Namanya Siratul Mustaqim. Gitu. Pak Ustadz mau nanya ini kalau katanya apa Islam itu terbagi terbagi dalam 70 golongan emang benar? 72. 72 golongan emang benar? Itu maksudnya gimana? Jadi umat Islam terbagi 73. Orang Yahudi akan terbagi menjadi 72 gitu di zaman dulu. Jadi semua ajaran itu dari dulunya pasti ada sekte-sekte. Nah,
Umatnya Nabi Muhammad juga gitu. Dan yang masuk surga itu adalah cuma satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya apa? Orang yang masih ajarannya lurus dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, tabi'in, sampai para imam madhab gitu dia. Sampai kepada kita, guru-guru kita. Makanya umat Islam itu kalau belajar ilmu agama yang bersanad, saya masuk pesantren, kitabnya jelas, Sahih Bukhari, Al-Quran, kitab fikih, tasawuf, tauhid semuanya, sanad-sanadnya dari guru-guru sampai ke zamannya para sahabat, sampai ke Rasulullah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau tidak seperti itu, jangan-jangan kita belajar kepada guru, yang mana guru kita itu sebenarnya orang-orang sesat, yang keluar dari akidah. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu orang yang berguru, sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Kitab-kitabnya, guru-gurunya, saya guru ke sini, ke ini, sampai ke sahabat ini, sampai ke Rasulullah. Gitu. Jadi umat Islam jangan cuma belajar, lihat dulu gurunya. Dia dulu mondoknya di mana? Gurunya siapa? Bersanad nggak kitab-kitabnya? Jangan-jangan dia guru kepada orang Mu'tazilah, gitu. Yang pemikirannya itu sudah melanggar syariat, melanggar akidah. Karena Islam itu tidak semuanya ada orang yang menghancurkan Islam dengan cara nulis kitab-kitab yang menurut kita Islam, padahal ada pembelokan di situ, ada penyesatan yang yang kita tidak tahu gitu, sehingga harus bersanad, baik itu Qurannya, hadisnya, ilmu agamanya. Ya, yang terpercaya itu yaitu udah universitas kayak Al Azhar di Kairo, Libya. Kalau di dalam Indonesia, seluruh pesantren di Indonesia, terutama di Jawa, itu semuanya bersanad. Gitu ya. Ustadz, ada pertanyaan nih dari netizen, katanya kalau orang munafik bukannya kekal juga di neraka katanya. Ya sama saja, munafik itu sebenarnya dia melakukan ibadah, tapi di hatinya sebenarnya dia itu menyimpang, pura-pura Islam gitu loh. Ya, jadi orang munafik itu menampakkan iman, padahal di hatinya kafir, gitu deh ya. Juga ada bawahnya munafik kecil apa? Dia pura-pura ibadah, padahal dia malas. Dia kalau makanya wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu kama amana sufaha gitu ya. Orang-orang munafik itu ketika dia bertemu dengan orang Islam, aku ini sama seperti kamu. Wa idza ketika bertemu ila sayatinihim qalu innama ma'akum gitu ya. Ketika dia bertemu dengan kelompoknya, yaitu setan-setan mereka, maksudnya apa? Golongan yang sesat-sesat, saya itu bersama kamu. Tadi saya bertemu tahta itu pura-pura, gitu. Jadi itu orang munafik seperti itu dulu itu. Kalau bertemu dengan orang iman, amanah, saya beriman. Ketika bertemu dengan golongannya yang asli, saya seperti kamu. Tadi saya pura-pura, gitu. Ya memang kekal itu orang kafir sebenarnya. Gitu ya. Cuma menampakkan iman gitu. Dia lebih parah dari orang kafir dong ya Pak Ustadz ya? Iya. Terus Pak Ustadz mau nanya nih, kalau dalam Islam itu saya kan pernah lihat ada mengenai kisah mengenai Dajjal. Itu sebenarnya Dajjal itu wujudnya seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah seperti manusia gitu, apa bagaimana gitu? Apa roh bisa dilihat atau gimana? Apa nggak bisa? Jadi kata-kata Dajjal itu sebenarnya nubuat ya. Nubuat itu kadang-kadang ulama menafsirkan cuma sifat-sifatnya. Nanti bentuk aslinya itu kita tidak tahu. Makanya ada Dajjal kecil ini seperti sekarang sudah ada Dajjal ini. Yaitu fitnah-fitnah itu. Ya. Tapi Dajjal aslinya belum. Nanti. Tapi kalau kita lihat sejarah-sejarah, Dajjal itu memang manusia. Dia membuat fitnah ke seluruh dunia nantinya. Cuma kaum-kaum yang lemah nanti yang ikut. Itu aslinya. Kalau sekarang, termasuk HP, dunia maya, Dajjal kecil-kecilan itu. Buktinya banyak fitnah yang disebarkan di sana. Fitnah aslinya, Dajjal aslinya nanti. Gitu ya. Jadi sekarang Dajjal belum muncul, tapi Dajjal kecil-kecilan di bawahnya sudah banyak. Bisa jadi kawan kita, bisa dari dunia maya, HP. Itu sebenarnya ada fitnah-fitnah banyak di situ. Gitu ya. Makanya di jam banyak Ya'juj Ma'juj gitu tuh.
Itu tanda-tanda Iya. hari akhir nantinya, termasuk munculnya Dajjal. Kalau kita baca sejarah hadis gitu tuh, memang manusia Dajjal itu nantinya gitu loh. Walau a'lam, itu kan nubuat. Gitu ya. Ya, saya justru baru tahu itu dari agama Islam tuh ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj. Saya bilang, kok sebelum Islam saya kan nggak tahu ada gitu-gituan tuh Pak Ustadz, kayak Dajjal gitu. Itu ada kisah mengenai Dajjal yang dulunya itu sebenarnya Dajjal itu kan sebenarnya manusia, cuman dia apa sih tidak mengakui Allah gitu kan ya Pak Ustadz ya. Kalau itu apa fitnah Dajjal itu berarti nanti di itu kejadiannya setelah udah kiamat apa gimana itu Pak Ustadz? Dajjal itu termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Makanya sahabat itu pernah ngobrol. Lalu datang Rasulullah. Rasulullah nanya, kamu ini ngobrol apa? Apa kata sahabat? Kami membicarakan tentang kiamat ya Rasulullah. Kiamat tidak akan datang sebelum muncul tanda-tandanya 10. Di antaranya munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, Ad-Duhan, gitu. Itu tanda-tandanya. Makanya dalam Al-Quran, Al-Juhruf itu, Isa itu la ilmu lisa'ah, menjadi pengetahuan tanda dekatnya hari kiamat. Nah, jadi dalam Al-Quran itu, Isa bukan tahu hari kiamat, bukan. Isa sebagai tanda, turunnya dia menjadi tanda kiamat sudah dekat. Sama dengan munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, gitu. Ya, itu tanda. Tanda bahwa kiamat sudah dekat. Gitu. Jadi belum kiamat itu. Gitu ya. Hampir tapi gitu. Terus pada saat kiamat itu berarti semua manusia itu mati gitu ya Pak Ustadz? Nggak ada yang tersisa ya? Iya. Bumi itu akan digulung. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas. Hancur semua. Mati semua. Lalu kita akan bangkit lagi bersamaan di mahsyar. Semuanya. Seluruh dunia manusia. Luar biasa. Soalnya kan kalau di agama dulu kan nggak begitu. Kiamat itu kan katanya orang-orang baik diselamatkan, orang-orang yang jolim binasa seperti zaman Nabi Nuh gitu loh Pak Ustadz. Enggak. Gitu. Saya baca juga dalam Bible ya, sama. Bumi itu akan hancur semuanya. Enggak, ini mah ajaran saksi Yehova Pak Ustadz. Oh. Ajaran saksi Yehova ya, bukan ajaran Nasrani, bukan. Dulu mengajarkannya gitu, kalau saksi Yehova katanya orang-orang jolim akan binasakan, orang-orang baik akan diselamatkan gitu. Terus kalau sebenarnya sebenarnya sama kiasannya itu. Memang dalam waktu kiamat itu orang yang dolim pasti dibinasakan. Maksudnya apa? Dia akan sengsara. Jangankan kiamat, kita mati saja orang yang dolim banyak dosa akan melaksanakan tidak enak nanti kalau kita mati kan di barzah. Barzah itu bukan dunia, bukan akhirat. Di tengah-tengah namanya burut, pembatas. Makanya orang mati itu bukan di akhirat, bukan di dunia. Di tengah-tengah namanya barzah. Nah, di situ kita akan merasakan kalau kita amalnya baik, akan enak. Kalau amalnya jelek, banyak dosa, seakan-akan disiksa di sana. Makanya orang mati itu seakan-akan neraka nomor 2-nya. Nah, tapi kalau orang yang baik, surga nomor 2-nya seakan-akan. Memperoleh nikmat. Gitu ya. Jadi barzah itu alam kubur bukan Pak Ustadz? Di dalam Islam, enggak. Sebenarnya kan banyak dalil ya. Tapi sebenarnya bukan alam kubur. Alam kubur itu tempatnya jasad. Tapi sebenarnya roh itu ada di barzah. Nah, kalau nanti ada kata-kata didatangi, dikubur, disiksa, itu kata ulama saat itu rohnya dikembalikan dulu. Jadi disiksa di situ. Tapi nanti roh itu memang tempatnya di barzah. Barzah itu bukan dunia, bukan akhirat. Dari kata-kata al-buruz, pembatas, garis penghalang gitu. Itu di tengah-tengah itu, bukan dunia, bukan akhirat. Itu tempatnya orang mati di situ. Gitu. Jadi nanti disiksanya di situ, alam barzah itu. Ya nanti, ya pokoknya yang kita harus imani, ada sisa kubur, ada nikmat kubur kan gitu ya. Ya intinya kita itu, kalau banyak dalil-dalil seperti itu, kok bingung sih? Ada sisa kubur, tapi kadang-kadang katanya rohnya ada di barzah. Udah, berarti wallahu a'lam.
Intinya kita sekarang itu amal yang banyak. Orang mati itu bukan berarti putus semuanya, enggak. Tambah sengsara. Kan ada siksaan juga. Ya. Terus kalau kita banyak amal baik, enak mati itu. Gitu loh. Jadi kita itu enggak usah kita seperti apa nantinya, ada di mana, enggak usah. Yang harus kita yakini bahwasannya orang mati itu seakan-akan hidup. Karena tidak akan mati lagi. Kalau kita tidak enak, ya tidak enak terus. Kalau enak, ya enak terus. Justru sekarang kita ini sebenarnya mati. Kita hidup, kan habis ini mati. Kan sebentar hidupnya. Kenapa orang mati itu dikatakan hidup? Karena itulah kehidupan sebenarnya, tidak akan mati lagi. Gitu. Jadi kalau siksa itu sebenarnya beneran secara fisik disiksa atau cuman seolah-olah dia mengalami disiksa tapi bukan secara fisik, misalkan dipukul atau digimanain gitu loh. Ya sama sebenarnya. Karena jasad ini kan wadah. Kita sakit karena ada rohnya. Coba rohnya lalu diambil. Kita itu mau ditampar, mau dicincang-cincang, tidak ada masalah apa-apa. Kita sakit karena ada roh. Rohnya diambil. Roh tidak bisa mati roh ini. Iya. Tapi meninggalkan kita roh itu. Nah, nanti jasad kita sekarang sakit, dicubit karena ada rohnya. Ketika roh diambil, mau dicincang-cincang tidak masalah. Tidak merasakan apa-apa. Nah, nanti juga ketika roh itu disiksa atau dibuatkan jasad baru sebagai tempat saja, kan yang sakit karena roh. Gitu. Roh itu tidak bisa mati. Gitu. Oh iya. Makanya nanti ada siksaan, gitu ya. Ada kenikmatan. Yang merasakan apa? Kita makan enak, sakit karena ada roh. Roh tidak bisa mati. Berarti nanti akan merasakan juga seperti itu, gitu loh. Monggo, Abang. Apa, Bang? Oh iya, izin apa itu closing statement, Ustadz. Kan saya pernah dengar itu Nabi Muhammad itu membelah bulan. Ini alhamdulillah saya punya buktinya, ini diteliti oleh NASA. Izin share screen, Umi. Biar menguatkan iman kita dan sekaligus pembuktian untuk Bani Kunarion. Iya. Mana Aki katanya mau share screen? Sudah tuh. Mana ya kelihatan? Nggak muncul ya? Masa sih? Sebentar, tak ulang lagi sebentar. Mungkin Tak ulang lagi sebentar. 1, 2, 3. Sudah. Abang Bobo itu dari mana? Saya dari Magelang. Hah? Iya. Dari Magelang. Terus sampean ini dapat link di mana ini? Oh, karena saya itu senang ilmu pengetahuan aja, Ustaz. Jadi saya kan bisa bahasa Inggris. Jadi saya senang neliti-neliti kayak gini. Dapat linknya dari mana? Dapat linknya? Oh alah. Ini saya screen kok nggak diterima, Umi. Share screen. Oh. Nggak ada loh, nggak ada ini. Sebentar, tak. Pakai HP apa pakai laptop? Pakai laptop. Oh, nggak ada, kok nggak ada apa-apa. Nggak, Nah, ini nggak ada. Tak kirim di private chat coba. Nih. Oh, iya, di private chat. Tapi di screen bisa sebenarnya. Cuman ini cuman link doang. Link masuk nggak? Iya, linknya aja. Saya kan pakai HP. Oh, nggak bisa Pak Umi. Ini bisa tuh, Nggak saya bisa. share screen. HP nggak bisa. Mungkin Pak Ustadz bisa kali itu yang pakai laptop tuh. Saya nggak bisa juga gitu itu. Waduh. Oh, nggak bisa. Ya. Iya, jadi apa Pak Ustadz? Oh gitu. Jadi maksudnya berarti kalau orang yang nggak berbuat dosanya sedikit tuh langsung masuk surga gitu ya Pak Ustadz. Kirain saya semuanya masuk neraka dulu semua. Jadi dihisap dulu di neraka. Sangat disayangkan seperti itu. Terus siksa kubur itu juga berarti secara ini ya, secara lahiriah gitu disiksanya ya. Maksudnya rohnya berarti dimasukin lagi ke tubuhnya gitu Pak. Justru iya. Yang Islami itu pasti masuk surga.
Justru yang tidak pernah masuk surga itu orang kafir, pasti itu. Karena neraka itu diciptakan memang untuk orang kafir yang tidak mau mentuhankan Allah. Makanya semua para nabi pasti mengenalkan la ilaha illallah. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Hai selain Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Semua para nabi ya gitu. Karena memang itulah kuncinya surga gitu loh. Oh, ini Aki Boboiboy mau share itu bulan terbelah kan memang benar ya Pak Ustadz ya, Nabi Muhammad membelah bulan kan, orang astronot juga udah membuktikan kok ada pada retakan pada bulan. Iya, memang sudah benar. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Itu kan ayatnya sudah. Suatu ketika ada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy meminta kepada Rasulullah, kalau kamu seorang nabi utusannya Allah, tunjukkan mujizat. Akhirnya oleh Rasulullah dibelah dua. Ya. Lalu mereka menyaksikan semua. Tapi setelah itu mereka mengatakan, oh kita ini kena sihir gitu, tidak percaya. Jadi benar, walaupun nabi-nabi dahulu banyak mujizatnya, tapi tetap kok Yesus itu banyak mujizatnya. Tapi mereka tidak beriman, tetap aja malah mau dibunuh Yesus. Iya. Terus ini Pak Ustadz ada di live komen bilang kata Sai Baba itu ada Sai Baba bisa membangkitkan orang mati. Itu dia punya kuasa gitu, dia seperti Dajjal dong ya berarti ya. Begini. Sai Baba. Makanya ada karomah, ada mujizat, ada sihir. Kalau mujizat untuk para nabi. Jadi ketika nabi itu melakukan sesuatu luar biasa itu namanya mujizat. Nah, setelah nabi tidak ada, maka sesuatu yang luar biasa itu ada dua sudah. Karomah. Seperti Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu pernah menghidupkan orang mati. Tapi itu karomah. Karena ada perdebatan. Ada orang pemuda ya. Pemuda Nasrani dan Islam. Debat. Syekh Abdul Qadir lewat. Akhirnya Syekh Abdul Qadir mengatakan, kamu berdua ini ngobrol apa? Kok sampai mau bertengkar? Kata yang Muslim. Ini Syekh. Kata anak ini, Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Terus Syekh Abdul Qadir bilang, kamu apa alasannya mengatakan Isa lebih baik, lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Nah, orang ini bilang gini, karena Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya sudah, yuk, kamu ikut saya. Langsung ke kuburan sama Syekh Abdul Qadir, bangunlah, bangkit di kuburan itu, hidup. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir, kamu mengatakan Isa lebih bagus, lebih hebat daripada Nabi Muhammad karena menghidupkan orang mati. Saya nih umatnya Nabi Muhammad, bisa kok. Gitu. Akhirnya apa? Makanya ada di, kalau tidak salah di Ihya Ulumuddin ya. Umat Nabi Muhammad itu Sultanul Anbiya, rajanya para nabi. Bahkan umatnya sekelas nabi-nabi Israel. Umatnya itu. Suatu bukti, Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad, umatnya lo bisa. Gitu ya. Mereka ahli ibadah. Umatnya Nabi Muhammad. Para ulama begitu zaman dulu itu. Luar biasa ibadahnya. Jadi kalau cuma untuk terbang apa itu udah biasa. Makanya sebaba bukan Islam, bukan mujizat, bukan karomah, sihir namanya. Jadi ada tiga. Kalau mujizat untuk para nabi, karomah untuk umatnya Nabi Muhammad seperti ulama, para wali. Selain itu sihir. Jadi kalau ada orang non muslim sakti bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan misalnya, itu sihir namanya. Karena yang dikatakan sihir itu tidak melalui Allah, melalui makhluk-makhluk selain Allah. Gitu ya, makhluk halus gitu. Pak Ustadz, nih ada pertanyaan dari netizen, katanya gini, kata Saifuddin Ibrahim, mujizatnya Nabi Muhammad membelah bulan tidak berguna, lebih berguna mujizat Nabi Musa membelah laut, katanya. Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Oke. Mujizat itu bukan masalah manfaat enggaknya. Mujizat itu suatu bukti. Ya, misalnya kamu benar enggak? Kamu itu pernah nyantri. Iya. Buktinya, bisa nggak? Coba kamu baca Quran ini. Saya bisa. Berarti kan bukti sudah.
Nah, Muhammad, engkau benarkah utusan Allah? Iya, tunjukkan mujizat di belah bulan. Kan luar biasa. Sebagai bukti. Makanya mujizat itu definisinya amrun horikun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Apa saja. Dan mujizat itu mengikuti di zamannya masing-masing. Coba kita baca di zamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu orang itu yang paling hebat bisa menafsirkan mimpi. Nah, ini seorang raja mimpi. Siapa yang bisa menafsirkan ini? Ternyata Nabi Yusuf. Berarti mujizatnya tabir mimpi. Di zamannya Musa, Musa itu menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu mempunyai anak buah tukang sihir. Maka mujizat untuk Fir'aun adalah apa? Tongkat menjadi ular untuk melawan mujizat, untuk melawan sihir tukang sihirnya Fir'aun. Terus Musa melewati apa itu? Laut. Diberi mujizat untuk selamat, dibelah. Nah, di zamannya Isa, Yesus, di situ ngetrennya itu ilmu pengobatan tobit. Yesus diberi mujizat bisa menyembuhkan orang buta, orang boros, penyakit kosa, sampai menghidupkan orang mati. Karena di saat itu zamannya tobit, ilmu pengobatan. Di zamannya Nabi Muhammad, ilmu apa? Orang dikatakan hebat itu ahli syair, ilmu gramatika Arab. Jadi orang itu kalau sudah syair-syairnya hebat, didewa-dewakan itu. Maka Al-Quran turun dengan hukum-hukum yang bagus, sastranya luar biasa, yang tidak bisa ditandingi seluruh Arab saat itu. Jadi mujizat itu tergantung di zamannya masing-masing. Yang penting luar biasa. Gitu ya. Jadi walaupun Nabi Muhammad apa? Makanan sedikit menjadi banyak, ya, keluar air dari jarinya. Terus pohon kurma bisa datang sendiri, mendekatinya, membelah bulan. Itu luar biasa kan? Itulah mukjizat. Jangan ditanya apa manfaatnya. Loh, uang sebagai bukti kok terserah. Yang penting sesuatu yang luar biasa. Kan gitu? Iya. Iya. Yang jelas kan manusia biasa nggak bisa seperti itu ya Pak Ustadz ya. Gitu. Makanya si Putri Ibrahim itu udah ngerti mujizat itu apa, untuk apa. Padahal itu pembuktian. Misalnya saya, Tata kamu itu benar anak pesantren kamu. Iya, buktikan. Apa buktinya? Ini Quran, baca kamu. Saya baca dengan makhorijul hurufnya, dengan tajwidnya. Ini kan saya membuktikan sudah. Bahwa saya anak pesantren. Buktinya bisa. Muhammad, kamu itu benar-benar utusan. Coba tunjukkan mujizat. Nabi memilih mujizat yang luar biasa. Membelah bulan. Kan suatu bukti kan. Umumnya manusia kan tidak mungkin kan melakukan itu. Jadi Nabi Muhammad untuk membuktikan dirinya utusan, membelah bulan sebagai bukti bahwa dia benar-benar utusannya Allah. Gitu ya. Iya. Sekarang Pak Ustadz, saya mau nanya bedanya Biblos itu sama Injil itu apa? Enggak, sebenarnya kalau dalam Quran Injil itu, sebenarnya kalau Injil yang aslinya itu ucapan-ucapan Yesus yang Yesus terima dari Allah. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang kusampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Terus disampaikan. Karena dia ditolak, tidak ada yang menghafal. Dia tidak tahu kemana sudah itu. Nah, sekarang Biblos itu kumpul-kumpulan. Coba, Lukas. Lukas itu kan dalam pertama kali yang dia tulis gini kan, mukaddimahnya. Nah, saya melihat orang-orang membicarakan firman Tuhan. Maka saat itulah aku meneliti. Saya nanya ke orang ini, ke ini, lalu saya tulis. Berarti sejarah itu sudah. Misalnya, Uhti Siti tahu tentang apa? Saya datang ke Mbak Siti. Nah, Mbak, benar nggak ini, gini? Oh ya, Tata, Mbak Siti cerita. Dulu gini, saya tulis. Nah, itu Bible itu. Gitu loh. Oh, dia mencari berita-berita tentang Yesus gitu. Bukan kitab suci. Kayak buku sejarah ya Pak Ustadz ya. Iya. Sama dengan orang ingin tahu sejarahnya Rasulullah. Jadi cari yang tahu itu siapa dulu itu. Oh, sahabat ini, didatangi satu-satu, ditulis gitu. Terus ini ada netizen. Tapi dalam segi sejarahnya gitu,
nabi-nabi yang sejarah. Jadi bukan kitab suci sebenarnya Biblos itu. Kalau Injil dalam Al-Qur'an, wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Memang wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Isa. Tapi kan tidak ada yang hafal. Pengikutnya tidak ada sampai sekarang. Gitu. Terus Oke, silakan apa lagi? Netizen ada yang nanya, kata di Biblos ada ayat Tuhan dibaptis, itu gimana itu Pak Ustadz? Apa itu karangan juga ada ayat yang Tuhan dibaptis? Nah, itu sama dengan sejarah. Dulu di zamannya Yohanes Pembaptis ya, Yesus datang. Terus kata Yohanes, saya tidak pantas membaptis kamu. Seharusnya kamu yang membaptis aku. Gitu. Lalu Yesus, oh tidak, ini sudah ketetapan. Akhirnya Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, kata orang Kristen kan Tuhan Yesus itu. Berarti Tuhan dibaptis kan gitu. Gitu. Iya, jadi maksudnya supaya pengikutnya juga dibaptis gitu kali maksudnya ya. Karena Tuhan sendiri kan dibaptis gitu. Itu padahal ajarannya Yahudi dulu. Ada pembaptis Yohanes Pembaptis gitu itu. Sebenarnya di luar Israel sampai sekarang tidak butuh itu. Karena para nabi di Israel untuk Israel saja. Gitu. Berarti kalau kita mau umat kalau umat Islam berarti ikutin hukum Taurat ya Pak Ustadz ya? Nah iya. Taurat itu berlaku untuk Israel saja. Itu pun setelah Allah mengutus Nabi Muhammad, tidak berlaku sebenarnya. Gitu. Dinasah. Sekarang gini ya. Allah mengutus Nabi Musa. Maka orang itu zaman itu mengikuti Musa dengan Tauratnya. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Nabi setelahnya. Ketika Allah mengutus Isa, ya Isa yang berlaku. Tidak boleh gini, enggak saya Isa, saya tidak mau ikut kamu Yesus, enggak. Saya mau ikutin Musa saja. Tidak boleh. Percuma mengutus Yesus. Kalau masih mengikuti yang dulu. Kecuali Yesus masih tetap tidak merubah. Sama dengan gini. Nabi Muhammad diutus. Oh enggak, aku mau mengikuti Abraham, saya mengikuti Musa, saya mengikuti Isa saja. Tidak boleh. Percuma dong Allah mengutus Nabi Muhammad. Ibaratkan presiden. Di zamannya SBY, ya SBY presiden kita. Hukum-hukum undang-undang mengikuti apa yang dia sahkan. Ketika dia sudah diganti presiden yang lain, tidak boleh kita gini. Enggak Bapak Jokowi, saya tidak mau presiden kamu. Saya mau Soeharto saja. Tidak boleh. Karena saat ini Bapak Jokowi yang jadi presiden. Itu. Di zamannya Musa yang berlaku. Di zamannya Isa yang berlaku. Itu pun untuk Israel saja semuanya itu. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, semuanya tidak berlaku. Harus mengikuti Quran, hadis. Karena saat ini Nabi Muhammad yang diutus, itu pun untuk seluruh bangsa. Siapapun yang tidak beriman, kekal di neraka sudah. Itu ya. Tapi kok kenapa umat Islam masih mengikuti hukum Taurat, Pak Ustadz? Katanya kalau udah Nabi Muhammad datang, udah nggak berlaku semua. Berarti hukum Taurat nggak berlaku? Ya pernah. Mana hukum Taurat? Itu yang puasa seperti sunat gitu kan? Ya enggak. Puasa itu ikutin Al-Quran. Emangnya dulu puasa Ramadan orang Yahudi? Kan enggak kan? Kita puasa mengikuti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana aku wajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum Nabi Muhammad juga puasa mereka, tapi berbeda. Kalau kita diberi puasa Ramadan, sama-sama puasa tapi syariatnya beda caranya. Nah, kenapa kok sama? Di sana ada puasa, di sini ada puasa. Karena semuanya yang mengutus dulunya Allah, Tuhan yang sama. Jadi kita puasa ini mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti Taurat. Karena puasanya Taurat berbeda dengan puasanya Islam. Itu ya. Berarti di Kitan juga ada di Al-Quran ya berarti Pak Ustadz? Kitan, ala millata Ibrahim. Ikutilah millah Ibrahim. Dalam tafsirannya diantaranya hitan. Gitu loh. Apakah Ibrahim Taurat? Bukan. Taurat itu di zamannya Musa. Gitu. Terus soalnya kemarin ini saya ada dengar apa sih waktu kajian apa yang katanya tidak boleh ada satu iota pun dari hukum Taurat itu ditiadakan gitu. Itu, saya pikir karena Taurat itu untuk Israel saja.
Jadi Yesus juga untuk Israel. Yesus tidak mentiadakan. Gitu loh. Satu pun. Itu pun hukum Taurat yang 10. Nah, dalam Al-Quran hukum 10 itu juga ada. Jangan kamu menyembah Tuhan lain. Dalam Islam juga gitu. Ya, jangan kamu menyembah selain Allah. La syarikalah, tiada sekutu baginya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Berarti kalau dalam Taurat tidak boleh menyembah Allah lain, kan gitu. Berbaktilah kepada orang tua, ada dalam Al-Quran. Jadi 10 hukum Taurat juga ada dalam Al-Quran. Bukan berarti kita mengikuti Taurat, enggak. Itu hukum ketetapan udah dari dulu sudah ada. Ya. Bahwa semua para nabi itu mengenalkan tauhid sudah gitu. Oh gitu. Jadi saya pikir umat Islam itu masih mengikuti hukum Tauratnya yang Nabi Musa itu. Enggak. Berarti salah gitu ya. Enggak ada berlaku sudah. Semua yang dikatakan umat Islam yang dilakukan ikut Quran dan hadis. Kalau ketepatan sama, tidak masalah sama. Di sana dulu ada puasa, di Islam ada puasa. Yang mewajibkan siapa? Tetap Allah. Karena semua para nabi diutus oleh Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, aku beriman kepada apa? Apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. La nufariqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan. Wa nahnu lahu muslimun. Semuanya muslim. Semuanya para nabi itu muslim. Berserah diri kepada Allah. Gitu. Jadi ketika di sana ada puasa, di sini ada puasa, yang mewajibkan puasa siapa? Tuhan yang sama. Walaupun caranya beda puasanya. Tapi tetap tidak makan minum kan. Berarti kalau umat muslim pokoknya hanya mengikuti wahyu terakhir yang disampaikan oleh nabi terakhir, udah gitu aja ya Pak Ustaz. Iya gitu. Iya. Tidak ada. Jadi umatnya Nabi Muhammad mengikuti ajaran lain tidak ada. Kalau ketepatan sama, ya sama, tidak masalah. Walaupun caranya beda. Karena sama-sama diutus oleh Allah dulunya. Musa diutus oleh Allah. Isa diutus oleh Allah. Muhammad diutus oleh Allah. Sama-sama punya syariat. Di sana ada puasa. Di Yesus puasa. Nabi Muhammad puasa. Kenapa memangnya? Walaupun caranya beda nanti. Yesus sholat. Musa sholat. Islam sholat. Caranya beda. Kalau Islam ada rukuk, sujud, iktidal gitu. Dulu enggak. Cuma ada apa? Ada sujudnya. Kadang-kadang ada rukuknya kalau dulu. Oh gitu. Terus berarti kalau misalnya kayak aliran kayak Muhammadiyah, NU itu semua sebenarnya juga sama ya Pak Ustadz ya? Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, semuanya sama. Mereka ada perbedaan dalam segi madhab. Madhab itu sama-sama benar. Dari lafaz iddahaba, memilih. Misalnya ada hadis 2. Nabi hadis pertama, Nabi kunut. Hadis yang kedua, Nabi tidak kunut. Kita mau mengambil yang mana? Imam Syafi'i mengambil yang kunut, ada hadisnya. Muhammadiyah misalnya tidak mau kunut, ada hadisnya. Sama-sama benar. Kita tinggal memilih. Ibaratkan gini, saya dengan Mbak Siti mau pergi ke Amerika. Ya, memilih pesawat. Mbak Siti Garuda. Saya misalnya lainnya. Apa? Pesawat apa mereknya? Lion ya. Ya sama-sama nyampe kan nantinya kan. Kendaraannya yang beda. Itu namanya furu'iyah. Gitu loh. Jadi Muhammadiyah mau NU mau apa kayak sama Islam itu. Hanya saja nanti madhabnya berbeda. Tidak masalah. Kalau Syiah itu sesat udah. Sesat itu udah. Aliran Nusantara juga sesat ya Pak Ustadz? Tidak ada aliran Nusantara itu. Yang ada itu Islam yang ada di Nusantara ada. Misalnya pakaiannya kalau di Arab itu berjubah, di Jawa sarungan. Berarti Islam yang ada di Nusantara dengan yang ada di Arab beda dalam segi berpakaian. Kalau sholatnya sama. Gitu loh. Cuma tradisinya beda-beda nanti. Di sana pakai jubah, harus gini-gini. Di sini pakai sarungan.
Kalau wanita di sana misal bercadar, di sini pakai kerudung. Maksudnya Islam yang ada di sana dengan di sini beda dalam segi, bukan dalam segi akidahnya. Gitu ya. Tidak ada sebenarnya Islam Nusantara itu. Kalau sesat ya sesat nantinya, bukan Islam Nusantara sudah. Kalau menyimpang ya menyimpang gitu loh. Pak Ustadz ini udah waktu sholat asar ini. Iya, nanti kapan-kapan kita teruskan lagi di mana gitu ya. Teruskan lagi aja deh, soalnya ini saya tutup dulu ya, Ikhwan Fillah, nanti kalau kesempatan gabung lagi, Pak Ustadz Atta ada waktu, ntar kita gabung lagi bincang-bincang, tanya jawab lagi ya Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk yang di live chat yang sudah hadir, dan untuk Pak Ustadz Atta saya akhiri aja dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pamit ya Uti?